Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita melanjutkan program baca buku fikih muamalah. Kita masih bersama buku fikih perbankan syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subaili. Kita masuk di halaman 15. Di sini beliau menyatakan tentang pembahasan persyaratan dalam jual beli. Nah, kita lihat definisinya terlebih dahulu bahwa maksud memberikan persyaratan dalam jual beli adalah salah satu pihak itu memberikan syarat tertentu dan ini di luar ketentuan akad. Tujuannya adalah agar dia mendapatkan nilai tambahnya. Misalkan begini, si B atau Pak Ahmad beli mobil, syaratnya mobil tersebut harus dikirim ke luar kota dari akad dilakukan. Misalkan akadnya di Jogja, kemudian dia minta kirim, tolong mobilnya dikirim ke Solo, atau tolong mobilnya kirim ke Semarang. Nah, seperti itu contoh persyaratan dalam akad yang dimaksud. Nah, kemudian apa sebenarnya perbedaan ya memberikan persyaratan dalam jual beli dengan syarat sah jual beli? Ini dua hal yang berbeda. Nah, bedanya apa? Kalau syarat sah jual beli, ini yang menetapkan adalah agama. Sedangkan persyaratan dalam jual beli ini adalah yang menetapkan salah satu pihak, ya, orang yang melakukan akad. Atau bisa juga dua-dua. Kemudian perbedaan berikutnya adalah kalau syarat sah dilanggar, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah. Ini konsekuensinya. Kalau ada syarat sah tidak terpenuhi, maka tidak sah. Bedanya kalau persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, akadnya tetap sah dia. Hanya saja, misalkan si B tadi sebagai pembeli yang mengajukan atau yang memberikan persyaratan, dia punya khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan. Seperti tadi, misalkan si B minta mobilnya dikirim ke Solo. Ternyata penjual tidak mau. Penjual inginnya mobil jemput sendiri ke Jogja. Maka si B sebagai pembeli boleh cancel, boleh memilih, Pak, saya tidak jadi beli ya mobilnya karena tidak diantar ke Solo, misalnya seperti itu. Nah, kemudian hukum asal memberikan persyaratan itu apa sih sebenarnya? Hukum asalnya dalam hal ini adalah sah dan mengikat. Jadi kalau misalkan B mau berikan syarat seperti tadi, maka boleh-boleh saja. Jadi itu dipersilahkan dan diperkenankan dari akad awal. Dalilnya mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian." Dan di dalam riwayat yang lain adalah Amr ibn Auf, dari hadisnya Amr ibn Auf al-Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au halla haraman." Intinya bahwa orang Islam itu mereka terikat dengan persyaratan yang mereka buat. Sehingga berarti kalau ada persyaratan yang disepakati itu menjadi satu hal yang mengikat. Dan kemudian itu dipenuhi selama memang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian kalau kita mau lihat, apa sih jenis-jenis persyaratan yang ada dalam jual beli? Kita bisa bagi dia menjadi dua, kata beliau ya. Pertama adalah persyaratan yang dibenarkan, berarti ini dilegalkan, bisa diterima secara syariat. Di antaranya adalah modelnya itu ada persyaratan yang sesuai dengan tuntunan akad, berarti ini diterima dia, boleh dilanjutkan. Anggap tadi misalkan si B beli mobil, syaratnya adalah kepada si penjual untuk menanggung cacat. Jadi B bilang ke A, aku beli mobil kamu, tapi kalau ada cacat urusan kamu ya resikonya. Nah, jaminan barang bebas dari cacat ini kan memang sudah kewajiban penjual sebagai pemilik awal, maka disyaratkan oleh pembeli ataupun tidak. Jadi seandainya B nggak ngomong pun, kalau ada masalah barang ya masih resikonya si A gitu ya. Jadi persyaratan B di sini statusnya adalah hanya untuk menekankan atau menegaskan kembali. Ada juga persyaratan yang dia sejalan dengan prinsip syariah, namanya tausikiyah, di mana di sini penjual mensyaratkan agar pembeli mengajukan dhamin atau penjamin, atau bahasa sekarang itu guarantor ya, ataupun barang agunan. Jadi ketika si A mengatakan, B, saya mau jual nih mobil ke kamu, kredit.
Tapi saya minta dong barang jaminan kalau misalkan kamu tidak bisa bayar atau kalau misalkan kamu kabur, barang jaminan ini bisa saya jual dan mengembalikan hak saya. Ini biasanya untuk transaksi yang tidak tunai. Karena si A pengen dong ada jaminan. Bila mana pembeli terlambat memenuhi angsuran, maka penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar. Ini kalau misalkan si A minta orang yang jadi penjamin. Atau kalau barang agunan bisa dia jual dan itu nanti akan menutupi penjualan ataupun kekurangan dari penjualan tersebut. Kemudian ada namanya persyaratan wasfiyah. Kalau wasfiyah ini si A selaku penjual dia ajukan syarat dengan cara misalkan maksudnya di sini adalah pembeli gitu ya. Sebagai B mengajukan misalkan mau beli barang dengan spek tertentu, dengan sifat tertentu atau cara tertentu mengenai teknis pembayaran itu boleh. Anggap misalkan si B bilang ke A, aku mau beli mobilnya nih, tapi aku pengen warnanya hijau misalkan, aku pengen warnanya yang agak biru atau warna hitam, dan aku pengen nanti bayarnya boleh dicicil. Nah itu boleh saja kalau memang si A setuju, dan si B berhak untuk mengajukan hal itu. Kemudian ada persyaratan pada manfaat barang, misalkan begini, ya si A selaku penjual mengatakan, B aku mau jual mobil ini gitu kan, tapi aku boleh ya pakai mobil tersebut selama 1 minggu sejak akad. Atau misalkan si A bilang, atau si B ya pembeli kain, dia bilang ke A sebagai penjual, aku mau beli kain kamu tapi nanti kamu yang jahit ya, itu boleh. Dan kemudian bentuk persyaratan lain adalah namanya takyid, yaitu adalah salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan pemilikan. Misalnya begini, si A selaku penjual tanah, dia kasih syarat supaya si B tidak jual ke orang lain karena tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya. Jadi misalkan si A ini punya 2 tapak rumah, satu dipakai dia, satu lagi masih kosong misalnya. Kemudian dia bilang ke B, kalau kamu beli, syaratnya kamu nggak boleh jual ke orang lain. Kalau kamu mau jual harus balikkan ke saya. Saya nggak mau bertetangga dengan selain kamu. Ya, itu diperbolehkan. Kemudian bentuk persyaratan lain adalah akad fi akad. Ini adalah menggabung 2 akad dalam 1 akad. Contoh begini, misalkan penjual bilang, saya jual mobil ini kepadamu harga 40 juta. Dengan syarat kamu jual ya rumah kamu ke saya harga 150 juta. Nah kemudian model lain misalkan si penjual bilang, saya jual mobil ini ke kamu harganya 40 juta. Syaratnya kamu sewakan rumah kamu ke saya harga 5 juta rupiah selama 1 tahun. Itu diperbolehkan. Dengan catatan ya, persyarat seperti ini diperbolehkan dengan catatan salah satu akadnya bukan akad utang piutang. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Kalau tidak akad utang piutang silahkan. Berikutnya ada namanya syarat jazai. Ya, syarat jazai itu apa? Ini persyaratan dengan adanya denda ataupun klausul penalti. Misalkan begini ya, persyaratan yang terdapat dalam satu akad mengenai adanya denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi. Jadi misalkan si A bilang atau si B bilang, si A, kalau misalkan kamu tidak tunaikan ini, kamu akan kena denda misalkan. Nah, di sini poin pentingnya ya, poin pentingnya yang kita perlu perhatikan, syarat semacam ini boleh kalau objek akadnya kerja, bukan harta ya. Ini yang menjadi kata kunci. Misalkan begini, A misalkan atau B buat kesepakatan dengan kontraktor dengan si A untuk buat rumah harga 500 juta. Dan kemudian kesepakatan mereka masa kerjanya 1 tahun sejak akad ditandatangani. Kalau misalkan serah terimanya terlambat lebih dari 1 tahun, maka si A selaku kontraktor akan didenda dengan pemotongan harga 1% untuk setiap bulan keterlambatan. Ini diperbolehkan ya. Ada fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi. Atau kemudian contoh lain, seseorang menjual mobil, si A jual dengan cara kredit dan kemudian kasih syarat denda keterlambatan kepada si B. Kalau kamu terlambat B, kamu kena denda 1% dari harga seluruhan untuk setiap bulan. Kalau yang seperti ini tidak boleh karena di situ ada unsur utang dan di situ juga objeknya adalah harta bukan kerja. Nah, ini yang menjadi kata kunci di sini. Kemudian ada juga persyaratan namanya takliqiyah atau ditaklik. Maksudnya adalah
Kita bisa lihat contoh di sini. Penjual mengatakan, B, aku mau nih jual mobilnya ke kamu, harga 50 juta. Asalkan orang tuaku setuju. Nah, di sini yang namanya menggantung. Taklik itu artinya menggantung. Jadi dia menggantung dengan misalkan orang tuanya setuju. Ternyata kata si B, oke, saya mau gitu ya. Ternyata orang tuanya misalkan tidak setuju, akadnya tidak sah. Tapi kalau orang tuanya setuju, akadnya menjadi sah. Ya, ini nanti bisa juga di sini kajiannya tentang uang muka gitu ya. Nah, kemudian hampir keseluruhan bentuk persyaratan di atas dibolehkan oleh Islam dan wajib dipenuhi. Jadi ada 8 bentuk ini mayoritas diperbolehkan atau hampir seluruhannya, kecuali tadi ada beberapa catatan penting gitu ya. Karena kenapa? Ya memang keinginan kita itu kan beda-beda. Ya saat kita membeli itu ada yang butuh request warna lah, ada yang butuh request apalah gitu ya. Nah, ini diperbolehkan dan dia masih sejalan dengan tujuan umum jual beli. Ada juga persyaratan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dia itu dilarang sama Islam. Di antaranya apa? Misalkan menggabungkan akad utang dengan jual beli. Contoh misalkan nih, si A itu minjemin uang ke B, harga uangnya 50 juta misalkan. Kemudian ketika ingin dibalikin, jumlahnya sama, tapi syaratnya adalah si B harus mau tuh jual mobilnya ke si A dengan harga 30 juta. Nah, ini yang menjadi masalah. Hukumnya haram kalau ada persyaratan seperti ini karena ini adalah menjadi sarana, ya, wasilah menuju riba. Karena harga mobilnya si B tadi mungkin saja dia lebih mahal sebenarnya dari 30 juta. Tapi karena mungkin dia nggak enakan, dia sungkan, udah dibantu, udah diutangi. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya. Karena dia sudah punya utang budi, diutangin atau dipinjemin sama si A tadi. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal kita menggabungkan akad utang dengan jual beli. Berikutnya ada persyaratan yang dia bertentangan dengan tujuan akad. Contoh begini, misalkan si A jual mobil ke B, tapi syaratnya kepemilikan mobil tidak pindah ke B. Nah, ini kan aneh gitu ya. Ini bertentangan dengan tujuan akad. Tujuan akad itu kan adanya perpindahan kepemilikan. Orang mau jual supaya pindah kepemilikan. Lah ini kok malah ada syarat supaya kepemilikan tidak pindah, maka menjadi tidak jelas nanti jual belinya. Itulah beberapa bentuk atau itulah bentuk-bentuk persyaratan yang tidak dibenarkan dan tidak wajib ya, ini catatannya, tidak wajib dipenuhi. Karena Nabi bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillah. Apapun syaratnya yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an fahuwa batil, maka tidak sah dia. Wa ingkana, walaupun jumlahnya itu sangat banyak. Bahkan di sini dikatakan 100 persyaratan, 100 klausul sekalipun, kalau bertentangan maka tidak bisa kita benarkan. Baik, itu yang kita bisa baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjut di video berikutnya di halaman yang ke-19. Tetap semangat dan semoga istiqomah. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Anda boleh bagikan video ini dan juga Anda boleh bergabung ke komunitas baca buku setiap hari. Di situ Anda bisa menemukan teman-teman, orang-orang yang bersemangat dalam membaca buku. Demikian, semoga bermanfaat.